Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM, kita hari ini menjadi saksi bahwa ketidakadilan di negeri kita Indonesia terjadi, dan itu kejadian terus terulang. Dan baru-baru ini kita melihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan untuk terpidana korupsi bansos COVID-19 yang mana menyeret pelakunya Juliari Batubara 12 tahun penjara. Jelas ini adalah potret ketidakadilan di negeri kita hari ini, dan kita menjadi saksi semuanya bagaimana orang yang melakukan korupsi, kader dari partai penguasa, sehingga menyebabkan hakim setidaknya mudah dipengaruhi, mudah dihasut, dan memberikan hukuman yang sangat ringan terhadap Juliari Batubara ini. 12 tahun penjara, nanti kemudian tiap tahun dikurangi remisi, dikurangi misalkan hukuman potongan-potongan yang lain. Jelas ya, nanti akan jatuhnya kepada hukuman ringan. Belum lagi dengan potong tahanan dan keringanan-keringanan hukuman yang lainnya yang ada di sistem peradilan hukum di Indonesia. Maka hari ini saya ingin memberikan terkait dengan bagaimana harusnya solusi terkait dengan hal ini. Islam sudah jelas, jika Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka setidaknya dia akan membawa keadilan kepada seluruh rakyat dan bangsa ini. Dan bagaimana hukum terhadap orang-orang yang taruhlah mencuri, maling duit negara, merampok duit negara, dan merampok duit rakyat. Maka jelas dalam Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hukuman orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dijelaskan dalam surat Al-Maidah, wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang mencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, potong tangannya ya sebagai hukuman untuk mereka. Potong kedua tangannya. Maksudnya laki-laki pencuri, hukumannya kalau mencuri ya potong tangannya. Perempuan yang mencuri potong tangannya. Dan ini adalah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para pencuri dan pencuri yang kelas berat. Maka sudah sepantasnya dia mendapatkan hukuman seperti itu. Karena dengan hukuman potong tangan, ya maka akan membawa efek jerah terhadap para pencuri atau yang merencanakan pencurian terhadap dana daripada negara, dana daripada rakyat. Dari tahun 1945 tidak ada hukuman yang jelas, hukuman yang berat para koruptor tersebut, ya, orang-orang yang korupsi mengambil duit rakyat tersebut. Dan Islam memberikan solusi. Islam dengan aturannya, dengan sistem peradilannya, dengan sistem hukum-hukumnya, hukum-hukum Islam itu memberikan keadilan kepada rakyat semuanya. Ya, harusnya orang-orang seperti Juliari Batubara ini dipotong tangannya, nggak usah dipenjara. Ya, penjara itu hanya menjadi beban saja, membiayai kehidupannya, ya, memberikan makan, membiayai kehidupannya selama 12 tahun. Tidak usah. Dalam Islam hukum potong tangannya, ya, tangannya satu, kemudian kembalikan ke rumahnya. Tapi di situ akan ada efek yang sangat jerah terhadap pelaku pencurian tersebut, ya, hari ini koruptor tersebut, ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, ketika tangannya sudah hilang, maka masyarakat akan melihat, masyarakat akan menilai, oh ini dulu dia bekas pencuri. Efeknya, ya, efek jerahnya itu pasti akan terjadi. Dan dengan hukuman yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu jelas nanti kasus-kasus pencurian, kasus-kasus koruptor di Indonesia ini akan menurun secara drastis. Inilah yang tidak terjadi di Indonesia. Ketika Indonesia masih menerapkan hukum warisan kolonialisme Belanda, maka yang terjadi ketidakadilan yang ada di masyarakat, ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemarin kita lihat misalkan ibu-ibu tua mencuri hukumannya berat. Sekarang ya pejabat pemerintah, kader partai, penguasa, maka melakukan pencurian hukumannya justru ringan. Maka sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dengan kasus per kasus yang terjadi di negara kita ini hari ini, kita melihat bahwa memang sangat penting umat Islam kembali kepada aturan-aturan hukum Islam, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah SAW.
karena berkali-kali hari ini bangsa rakyat ini kemudian dikecewakan oleh perilaku penegak hukum, memberikan hukum yang sangat-sangat ringan untuk pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan. Taruhlah ini extraordinary crime, ya. Jadi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, melakukan korupsi dana sosial yang harusnya ditujukan untuk musibah yang terjadi kepada masyarakat karena COVID-19, justru diambil, justru dirampok, justru kemudian dikorupsi. Ini adalah sebuah perbuatan atau kejahatan yang sangat luar biasa. Maka sahabat UIM, hukuman 12 tahun itu adalah hukuman yang tidak adil, hukuman yang jelas tidak didasarkan keadilan. Karena harusnya orang-orang yang seperti ini, kalau menurut hukum Islam, maka dipotong tangannya, dikembalikan kepada keluarganya. Maka hari ini sudah pantas kita semuanya, sahabat UIM, untuk berlomba-lomba untuk berjuang mengembalikan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hukum Islam, dan berusaha untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia, sehingga perilaku atau orang-orang yang berbuat koruptor itu bisa dihukum sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.